Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru serta seluruh fasilitas kesehatan sekota Banjarbaru menggelar kegiatan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Berbagai kegiatan turut dilakukan mulai dari senam bersama, sarapan sehat bersama, hingga edukasi kesehatan. Bagaimana kesuksesan kegiatan yang digelar pada 12 November 2023 kemarin? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang kita selenggarakan hari ini, Minggu 12 November 2023, bertempat di lapangan Nurjani, Kota Banjarbaru, dengan mengusung tema Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Hadirin, untuk membuka acara rangkaian hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Banjarbaru, Banjarbaru Juara, Mars Germas, dan Aku Anak Sehat. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Maju. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan transformasi kesehatan dengan berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat agar hidup lebih sehat, untuk bisa lebih produktif, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian yang akan menjadikan Indonesia menjadi lebih maju. HKN ini juga mendorong promosi gaya hidup sehat di Indonesia pada setiap
setiap siklus hidup melalui kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, juga untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kewaspadaan tentang isu kesehatan, dan juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Peringatan HKM di tahun ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada peringatan HKM ke-59 tahun ini, kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu turnamen olahraga antar fasilitas kesehatan sekota Banjarbaru, yaitu turnamen mini soccer dan turnamen badminton. Kemudian pada hari ini perayaan puncak HKM dengan melaksanakan senam sehat bersama, aksi bergizi, sarapan sehat bersama, edukasi kesehatan bersama Bunda Eni, screening kesehatan jiwa dan minum tablet tambah darah bersama. Kemudian akan kita laksanakan talkshow kesehatan bertema diabetes mellitus bersama Dr. Ahmad Denuri, spesialis penyakit dalam, dan Bukalapak in Action, deteksi dini, PTM, dan donor darah. Pendanaan seluruh rangkaian kegiatan HKM ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, seluruh puskesmas Kota Banjarbaru, seluruh rumah sakit sekota Banjarbaru, dan sponsor kegiatan yaitu PT Medika Nutrimed Asatec, PT Graha Medika Mandiri, PT Mulia Medika Alkesindo, PT Eda Mandiri Sukses, PT Glover Prima Mandiri, PT Holy Pharma, PT Dharma Wangsa Medika Supplies, PT Pamal Persada Nusantara, PT Mitra Tata Lingkungan Baru, PT Panacea, PT Enam Warna Indonesia, Kimia Farma, Klinik Prodia, Klinik Alifa, Stikes Usada Borneo, Bank Halse, Hotel Rodita, Hotel Novotel, Hotel Grand Pep Hotel, dan Anlin, Diabetasol, Entrasol, dan Nutribenico. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran kesehatan lintas sektor serta seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan di berbagai sektor sehingga seluruh komponen masyarakat dapat kembali produktif dan sehat. Dan kami juga mohon izin nanti dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Banjarbaru untuk berkenan memberikan arahan serta membacakan sambutan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada acara peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2009 ini. Pada hari ini kita bisa melaksanakan acara memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59. Dan kami akan membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle income trap menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci mencapai masa depan keemasan itu. Karenanya tema Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 yaitu transformasi kesehatan untuk Indonesia maju haruslah mutlak kita laksanakan bersama-sama. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun rencana induk bidang kesehatan yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah pusat tidak mampu melakukannya sendiri, hanya dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. 6 pilar transformasi kesehatan ini bisa ditegakkan untuk perubahan yang lebih baik. Pilar pertama adalah transformasi layanan primer dari fokus pengobatan menjadi mencegah. Pelayanan primer harus memberikan akses layanan kesehatan dasar
kepada seluruh masyarakat dengan mengedepankan layanan promotif preventif berdasarkan siklus hidup manusia. Pesan kami gencarkan pencegahan dan deteksi dini berbagai masalah kesehatan dan penyakit baik fisik maupun jiwa. Lengkapi sumber daya manusia di puskesmas, puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan masyarakat. Penuhi hak-hak mereka secara adil serta berkelanjutan. Latih kader posyandu sesuai standar keterampilan agar dapat menjangkau dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Untuk pembangunan puskesmas, pusdu, labkesmas baru, sediakan lahan yang legal, aman dan memadai. Laksanakan dan laporkan pelayanan melalui sistem informasi secara digital agar kita dapat memantau kesehatan di wilayah setempat. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pilar kedua, transformasi layanan rujukan dari akses layanan kesehatan yang sudah menjadi mudah. Saya berpesan lengkapi SDM kesehatan di rumah sakit, siapkan putra-putri daerah di bidang kesehatan untuk berbagai alat kesehatan yang telah didukung oleh Kementerian Kesehatan. Saya minta pemerintah daerah agar menyediakan bahan medis habis pakai dan alat kesehatan penunjang serta anggaran pemeliharaannya untuk keberlanjutan layanan bagi masyarakat, dan optimalkan anggaran daerah untuk pelatihan SDM kesehatan bagi program penjaring pengampuan layanan prioritas. Dilanjutkan dengan pilar ketiga, yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh. Prioritas penggunaan produk dalam negeri dan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan harus dilakukan mulai dari rantai pasok ke hulu hingga ke hilirnya. Kesiapsiagaan prabencana dan penanggulangannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, termasuk dengan melakukan penyiapan tenaga cadangan kesehatan yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi saat diperlukan. Pesan saya, gunakan produk dalam negeri sebagai bentuk cinta dan bangga produk dalam negeri. Penuhi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, serta sarana penyimpanan di daerah. Lakukan pembinaan dan pengawasan produksi dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, termasuk laporan pengelolaannya ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Siapkan tenaga cadangan kesehatan dari kalangan pelajar, mahasiswa, pramuka, tenaga kesehatan yang sudah pensiun, dan berbagai elemen masyarakat lainnya, serta latih mereka dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang kesiapsiagaan menghadapi wabah, bencana, gawat daruratan kesehatan lainnya. Hadirin yang saya hormati, kemudian pilar keempat, yaitu transformasi pembiayaan kesehatan dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah akan menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada rencana induk bidang kesehatan. Saya menggarisbawahi kembali pentingnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempedomani rencana ini agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang kita lakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergis di seluruh Indonesia. Kita wujudkan pembiayaan kesehatan yang adil, efektif, dan efisien melalui National Health Account sebagai alat merancang kebijakan pembiayaan kesehatan yang berbasis bukti. Pemanfaatan health technology assessment untuk menjamin kendali mutu dan biaya. Konsolidasi pembiayaan kesehatan melalui kemitraan pemerintah dan swasta.
peninjauan tarif JKN rutin setiap tahun untuk menetapkan biaya layanan kesehatan dengan formulasi yang lebih optimal dan berbasis kinerja. Hadirin sekalian, pilar yang kelima, transformasi SDM kesehatan dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Secara khusus, pemerintah sedang mengakselerasi produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit. Pada pemerintah daerah, saya berpesan dorong putra-putri daerah untuk mendapat beasiswa pendidikan kesehatan, berdayakan mereka setelah menyelesaikan program beasiswa, buka formasi ASN pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan utama SDM kesehatan di daerah, tingkatkan kompetensi mereka agar mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat ini dapat terjaga dengan baik. Dan pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi, dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi yang terdepan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja. Para insan kesehatan, saya sering menyebutnya dengan pilar transformasi ketujuh. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak wajib kita hidupi untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, lincah dan profesional. Hadirin hadirat sekalian, yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Tidak lupa, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk turut membangun kesehatan, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat serta jiwa yang kuat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional, sehat negeriku, maju Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Banjarbaru pada tanggal 12 November 2023, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Jadi kita yel-yel dulu biar semangat. Ini semua meminta berdiri. Kita yel-yel. Jadi kalau ulun sebutkan Banjarbaru, jawabannya juara. Kalau ulun sebutkan Banjarbaru yang kedua, jawabannya insya Allah juara. Jadi kalau ulun sebutkan terakhir HKN, tubuh sehat, jiwa kuat jawabannya. Ya bisa? Nah, kita mulai. Banjarbaru, Banjarbaru, HKN, jiwa kuat.
No, teman-teman udah nggak sabar. No, ayo kita mulai. Oke, tes kejujuran. Lomba tutup mata. Calon ibu, calon ayah, calon pemimpin, jujurnya mana? Tutup matanya. Oke, siap. Sekarang saya minta tolong, pian saya nggak sama ayah bundamu di rumah. Sayang, hari ini pesanmu berapa? Oh, ada yang 50.000, Masya Allah. Ada yang nggak dikasih ya? Kita doakan ayah bunda pian rezekinya banyak. Yuk, tutup mata. Bacakan doa untuk kedua orang tuamu dan doa kebahagiaan dunia akhirat. 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma firli. Awas ya nggak jujur. Rabbana. Ada yang dapat hadiah nggak, Bun? Jujur nggak? Kalau jujur itu dapat hadiah terus loh, Bun. Siap. Ayo. Oke, siap. Yang jujur matanya tetap tutup dikasih hadiah. Iya. Ya, buka matanya. Saking jujurnya dikasih hadiah, tetap tutup mata. Oke, siap. No. Hadap sana dong. Iya, Bunda. Ayo hadap sana. Kenapa? Ada yang ganteng, Mas. Kecil-kecil kok udah tahu ganteng? Allah kan kita laki-laki ganteng. Oh iya, benar. Mana gantengmu? Malu-malu no. ABG sih. Oh, ABG ya. Kalau yang cewek-cewek cantik nggak, Nak? Cantik. Alhamdulillah. Ada yang glowing ya, Nak ya? Iya. Skincare-nya apa ya? Wis. No. Iya. Kamu kok bersedih, Nak? Iya, Bunda. Kenapa bersedih? Aku, teman-temanku, iya, banyak yang stunting. Kamu tahu itu stunting apa? Enggak. Lah kok bisa ngomong stunting? Teman ada yang tahu stunting? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Angkat tinggi. Apa itu stunting? Lebih lengkapnya. Itu ada yang laki-laki. Silakan. Boleh tak? Lagi silakan. Berdiri. Silakan. Jaga. Apa itu stunting? Suatu gejala yang gimana? Silakan. Stunting adalah suatu gejala kekurangan gizi yang menyebabkan pendek, kurang pintar, dan kekurangan lainnya. Oke, boleh deh kasih hadiah. Suatu gejala kronis tentang gizi dengan jangka waktu yang lama, hingga menimbulkan kekurangan gizi yang akut dan juga akan menjadikan anak-anak itu pendek. Tuh kan. Nah, terus no. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nunu mau tahu? Iya. Yang pertama, mana yang anak cewek cantiknya angkat tangan. Yang cantik angkat tangan. Pede aja kalian. Budenya aja cantik. Angkat tangan. Sudah minum pil tablet tambah darah belum? Udah rutin belum? Berapa garang tuh minumnya seminggu? Oh, 1 kali no. Iya, aku juga mau. Nunung mau? Iya dong, aku mau sehat. Oh, mau sehat. Apa kan kamu boneka, Nak? Iya,
nih minum ya, tapi minumnya pakai teh, pakai kopi. Kira-kira tablet tambah darahnya bisa nggak masuk ke dalam tubuh dengan sempurna? Bisa nggak? Kalian bawa minum apa? Alhamdulillah. Terus no, iya. Makan makanan yang bisa mendukung kita itu perempuan supaya tidak kekurangan darah. Makanan apa yang tepat? Makanan yang banyak mengandung protein. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk sehari-hari, alhamdulillah kami sebagai pegawai negeri ASN di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, lalu juga bertugas di Banjarbaru di Rumah Sakit Sifa Medika. Siap, berarti ada di dua tempat nih. Bapak-bapak ibu-ibu kalau mau ketemu dokter Denuri paginya berarti di Rumah Sakit Idaman ya dok ya? Betul sekali. Kalau siang sampai sorenya di Rumah Sakit Sifa Medika. Oke, ini kita nggak ngobrol kenalan aja ya di sini. Kita juga akan bahas tentang kencing manis. Oke dok, biasanya ini pertanyaan paling dasar nih dok tentang kencing manis. Berapa sih dok kadar normal gula darah yang harus dipenuhi oleh laki-laki maupun perempuan dok? Baik, Dokter Caria ya, pertanyaan yang bagus ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti kita ketahui bahwa penyakit kencing manis kalau dulu mungkin kita jarang mengenal ya, tapi sekarang penyakit kencing manis kejadian ya banyak sekali ya yang berobat dengan kencing manis. Lalu kencing manis itu seseorang terkena kencing manis berapa sih kadar gula ya yang dikatakan seseorang itu menderita kencing manis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebetulnya tidak ada perbedaan ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, kriteria diagnosisnya sama. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menginjak usia 40 tahun, lalu ada mungkin riwayat orang tuanya itu mengidap kencing manis juga, lalu mungkin berat badan yang berlebih, maka tidak ada salahnya untuk memeriksakan gulanya. Nah itu penting karena 40 tahun itu sudah puncak-puncaknya ya, fungsi organ mulai menurun ya. Jadi dikatakan kencing manis apabila kita itu mengecek gula ya, gula darah sewaktu tanpa persiapan itu lebih dari 200, maka sudah kencing manis dengan gejala yang khas. Tetapi kalau seandainya kita tidak ada persiapan ya, dipersiapkan gula darah puasa itu kurang dari 100. Oke, siap. Gitu ya. Lalu kalau seandainya 2 jam setelah pembebanan atau setelah makan ya, jangan lebih dari 200. Jadi kalau puasa itu normal, dikatakan normal apabila gula darah kita itu 70 sampai 100. Ya, itu ya. Dikatakan normal apabila gula darah kita itu dengan berpuasa 8 jam 70 sampai 100. Kalau gula darah kita itu nanti puasa dicek ya, itu di antara 100 sampai 125, itu dinamakan gula darah puasa kita terganggu atau kata orang pre-diabetes. Nah, jadi seseorang itu sudah kencing manis tidak serta-merta langsung kencing manis, tetapi ada namanya pre-diabetes. Dibilang normal kada, dibilang diabetes juga kada. Jadi kalau gula darah kita 100 sampai 125. Kalau gula darah puasa kita itu lebih dari 126, maka itu juga kencing manis. Oke, berarti ada batasan kapan nggak serta-merta ketika kita dicek 125 gitu, oh pasti kencing manis enggak ya? Nah, nanti kalau seandainya itu harus kita konfirmasi lagi dengan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah diberikan pembebanan atau makan. Oke, sip. Itu berapa dok kalau setelah 2 jam pembebanan itu dok? Ya. Dikatakan normal apabila kita makan dicek 2 jam lagi itu gula darahnya kurang dari 140 dok. Oke. Ya. Kalau 140 sampai 200 itu namanya toleransi glukosa terganggu. Itu juga dinamakan pre-diabetes. Kalau pre-diabetes apabila lebih dari 200. Ya. Kalau misalnya berarti dok ada kemungkinan pre-diabetik nih dok, terdiagnosis itu apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau pre-diabetes maka kita itu lebih concern lagi atau lebih perhatian lagi, karena nanti kalau kondisi pre-diabetes tidak kita
perhatikan itu nanti akan jadi diabetes. Contoh lalu kita perhatikan ya, berat badan kalau bisa ideal, ya kan, dietnya lebih diperhatikan, ya kan, lalu olahraga, istirahat yang cukup, pola stres juga harus dijaga. Warning ya berarti dok, tanda gitu. Sudah lampu kuning. Lampu kuning, oke, belum merah. Oke, di sini bapak ibu tahu nggak sih ada yang namanya kencing manis kering sama basah? Tahu ya? Nah itu kita tanyain ya sama dokter Dainur ini, beneran ada nggak sih sebenarnya diabetes kering sama diabetes basah? Karena yang saya pernah dengar info katanya kalau misalnya dia diabetes tapi nggak ada luka, oh dia dok diabetesnya kering gitu katanya ya. Sekarang kita tanya nih sama ahlinya, bener nggak sih dok itu? Iya, untuk definisi diabetes kering dan basah itu memang banyak yang di masyarakat kita ya. Jadi oh ini yang kering, ini yang basah. Ya sebenarnya ini adalah istilah yang di kalangan orang awam. Di dalam dunia medis tidak dikenal apakah itu basah atau kering. Jadi kalau dunia medis itu kan ada cuma diabetes tipe 1 yaitu dari lahir. Ada diabetes tipe 2 yang mungkin dari pola hidup dan keturunan yang dia nanti akan muncul di usia mungkin 40 tahun ke atas. Lalu ada diabetes pada waktu kehamilan atau DM gestasional. Jadi diabetes kering dan basah itu adalah pendapat di kalangan orang awam, di mana itu berdasarkan lukanya. Jadi kalau seorang luka itu lukanya itu masih ada infeksinya ya, masih bernanah, tidak sembuh-sembuh ya, kadang-kadang berdarah, itu dinamakan diabetes yang basah. Tetapi kalau diabetes kering itu lukanya kering bahkan karena tidak diterapi dengan maksimal ya, itu menghitam, akhirnya diamputasi. Nah, jadi sama-sama harus diperhatikan, baik yang basah maupun kering adalah istilah awam, tetapi dalam dunia medis ya semua diabetes kita terapi. Oke, berarti bukan berarti kalau dia basah lebih berbahaya atau yang kering itu tidak berbahaya dok, sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya, betul dokter Caria. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, berarti diabetes itu mau basah kayak mau kering tetap harus berobat, betul ya dok ya? Betul. Oke, terus beralih ke mitos selanjutnya nih dok, katanya orang-orang yang terkena diabetes itu hanya orang-orang yang memiliki keturunan dok. Jadi misalnya dari orang tuanya diabetes, dia pasti diabetes. Kalau misalnya orang tuanya tidak diabetes ya udah bablas saja makan apapun dia nggak akan kena, bener nggak nih dok? Ya, ada benernya, Ada. lebih banyak sih benernya sih sebetulnya ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kita ketahui bahwa diabetes ini ya memang betul dia faktor keturunan ya, hampir 50% dia adalah faktor keturunan ya. Tetapi yang namanya penyakit itu memang genetik memang kuat betul, tetapi faktor lingkungan itu juga penting. Jadi seseorang ya kalau seandainya bapaknya atau ibunya atau keduanya mempunyai ya riwayat diabetes, maka anaknya menurun. Tetapi tidak serta-merta nanti menurun ke anaknya. Apabila dia bisa ya memperbaiki lingkungannya, contoh mempertahankan berat badannya ya, untuk makan dia perhatikan nih konsumsi kalorinya ya yang manis-manis ya, lalu juga dia berolahraga, jaga pola stres, mungkin penyakit diabetes itu tidak muncul selama hidupnya ya. Tetapi kalau dia seandainya itu ada bapak ibunya itu sudah punya riwayat gula, lalu mungkin berat badan berlebih ya, suka yang kalorinya tinggi ya, minum-minuman yang manis, mungkin lebih cepat munculnya. Karena kadang-kadang kita ketahui bahwa usia 25 tahun, 30 tahun itu sudah gulanya tinggi-tinggi. Dan akhir-akhir ini memang usia-usia muda masuk ke UGD ya, ke rumah sakit, itu mungkin usianya masih 30 tahun tapi gulanya nggak tahu-tahu 800, ada yang bahkan 1000 ya, masih muda. Nah gitu ya. Jadi keturunan penting, tetapi dengan adanya keturunan itu bagaimana kita mengendalikan lingkungan kita sehingga penyakit itu tidak muncul. Oke siap. Tadi dokter ada menyebut yang manis-manis nih dok. Apakah memang semua makanan manis itu akan berimbas nantinya ke peningkatan kadar gula darah tadi dok? Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu, kalau kita ketahui bahwa diabetes mellitus itu ada DM tipe 1 yang itu memang dari lahir ya, dari lahir bahwa seseorang itu tidak mempunyai insulin sehingga gulanya selalu tinggi. Lalu yang kedua ada namanya diabetes tipe 2. Insulinnya ada, tetapi insulin itu tidak bisa bekerja secara optimal.
karena diakibatkan oleh ya tadi kebiasaan seseorang. Contoh ya tadi disebutkan mungkin salah satu faktornya adalah dietnya tinggi kalori atau yang manis-manis. Jadi setiap kita makanan manis atau kalori ya gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu membutuhkan insulin untuk memasukkan ke dalam otot dan hati. Apabila kita sering konsumsi makanan yang manis-manis, maka dibutuhkan juga lebih banyak insulin. Semakin tinggi kita konsumsi, semakin tinggi insulinnya. Suatu saat insulin itu akan capek. Karena dia capek, maka terjadi resistensi insulin. Jadi insulin yang beredar itu tidak bisa lagi memasukkan gula ke dalam tubuh. Oke, berarti sebenarnya nih ya dok ya, kita tuh udah dikaruniai untuk selain yang tipe 1 nih dok, udah dikaruniai insulin yang buat kontrol tadi ya dok ya. Betul. Cuman diri kita sendiri berarti dong yang merusak ya dok. Betul. Dengan membebani dengan gula makanan manis segala macam kayak gitu. Makanya kita bapak-bapak ibu-ibu di sini kita yang benar-benar harus menjaga badan kita berarti. Karena sayang spare partnya udah bagus banget nih dikasih, tapi kitanya yang ceroboh ya dok ya, kita sendiri yang bikin penyakit di tubuh kita. Saya punya cerita dokter Karya. Jadi saya punya pasien ya, pasien usia 25 tahun ya, pasien usia 25 tahun, dia obesitas atau kegemukan. Ya, dia sebelum dia tahu bahwa dia punya diabetes ya, dia itu kebiasaan makannya itu 1 piring nasi dengan 1 instan. Ya. Double kalori, double karbo. Oke. Satu harinya dia itu habis susu kotak itu ya, kotak itu 1 hari rutin. Yang 1 liter berarti dok? 1 liter. Luar biasa. Obesitas, pola dietnya tidak terjaga, yang manis-manis dia suka ya, jus suka juga ya, gula darahnya 500. 25 tahun ini dok. 25 tahun 500. Luar biasa. Nah, setelah menikah kebetulan menikah dengan perawat. Nah, istrinya perawat. Setelah itu benar-benar dietnya dijaga ya. Dietnya dijaga sama istrinya itu dia selalu konsen ya. Sudah tidak boleh lagi olahraga ya. Dalam 1 tahun ya, harusnya dia pertama kali itu dia konsumsi 3 macam obat, sudah 1 macam obat dalam 1 tahun. Lalu berikutnya kita kontak, ternyata dengan 1 obat sudah bagus ya. Setelah bagus kita coba hentikan, ternyata tetap bagus. Bahkan 2 tahun tidak bertemu dan bertemu kembali, coba kita cek lagi tetap bagus. Maka dari itu memang pola diet, olahraga itu sangat penting untuk terbentuknya diabetes tipe 2. Oh oke, berarti masih ada kemungkinan nih dok untuk lepas obat ya? Ya, kalau seandainya ini masih usia-usia ya, belum lansia, lansia dan faktornya adalah mungkin pola tadi lingkungan ya, mungkin ada kemungkinan ya, yang mungkin gula itu tinggi, setelah itu dia bisa menjaga pola hidupnya, itu mungkin kemungkinan bisa kembali lagi. Memperingati Hari Kesehatan ke-59, kita ini temanya kebersamaan ya, transformasi kesehatan untuk Indonesia maju dalam kebersamaan. Artinya kegiatan ini kita kegiatannya semua insan kesehatan. Jadi ada 9 rumah sakit yang ada di Kota Banjarbaru, 10 puskesmas, klinik dan dinas kesehatan bersatu padu ya untuk merayakan Hari Kesehatan Nasional ke-59. Jadi harapan kita semoga ya kita bisa membangun Kota Banjarbaru, menjadikan pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru menjadi lebih bagus lagi. Kita saling berkoordinasi, mengisi ya, saling melengkapi seluruh insan kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru menuju Banjarbaru juara. Kedepannya seperti apa nanti Bu, ini akan ada kegiatan apa lagi selain KKN ini rencananya? Kita yang rutin untuk hari kesehatan ya, untuk insan kesehatan dia ada untuk kalau rutin itu ada HUT Kota Banjarbaru 17-an itu yang rutin.
Demikian kegiatan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 di kota Banjarbaru. Mari kita ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis di Banua. Terus semangat karena perjuangan belum selesai. Transformasi kesehatan untuk Indonesia maju.